Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Ini pertemuan kedua kita pada materi termokimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi termokimia hari ini adalah menghitung perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimetri, hukum Hess, entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan rata-rata. Anak-anak ibu di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan sebelumnya kita sudah bisa menentukan entalpi pembentukan standar. Kemudian kita juga sudah bisa membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jadi, hari ini kita lanjutkan bagaimana cara menghitung nilai perubahan entalpi dari suatu reaksi. Jadi, kita menggunakan 4 cara dengan kalorimetri, dengan menggunakan hukum Hess, dengan entalpi pembentukan standar, dan dengan energi ikatan rata-rata. Kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan kalorimetri. Nah, kalorimetri ini secara umum dapat kita bedakan menjadi dua macam. Ada kalorimetri sederhana, ada kalorimetri BOM. Nah, penentuan kalor reaksi menggunakan kalorimetri, kita menggunakan persamaan Q sama dengan Q air ya. Nah, Q larutan atau Q air sama dengan M kali C kali delta T. Nah, untuk menentukan nilai M ini adalah massa air atau massa zat yang bereaksi dalam larutan. Bila zat yang bereaksi hanya satu, berarti cukup massa zat itu saja. Sedangkan bila yang bereaksi lebih dari satu, maka massa di sini adalah penjumlahan dari massa dari semua zat yang ikut bereaksi. Kemudian C ini adalah kalor jenis. Karena kita menggunakan larutan yang konsentrasinya masih rendah atau larutan encer, maka kita menggunakan di sini C ini nilai kalor jenis air biasanya 4,18. Dan delta T ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu dapat kita tentukan dari suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, ini merupakan cara menentukan Q larutan atau Q air. Kemudian kita juga bisa menentukan Q dari kalorimeter. Q kalorimeter dapat kita tentukan dari C kali delta T. Nah, C di sini adalah kapasitas kalor. Jadi berbeda ya, kalau ini C-nya huruf kecil, kalor jenis. Kalau ini C dengan huruf kapital, berarti merupakan kapasitas kalor. Nah, kemudian kita lihat bahwa tadi Ibu sudah sampaikan kalorimetri itu ada dua. Kita lihat dulu kalorimetri BOM. Nah, ini merupakan gambar dari kalorimetri BOM. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini ada sistemnya. Di sini sistem tempat reaksi terjadi atau kita sebut dengan BOM. Ini pengaduk agar suhu airnya merata. Semua ini berisi larutan atau air. Kemudian ini adalah alat pemanas listrik untuk memulai reaksi. Ini adalah BOM dikelilingi oleh air. Kemudian ini adalah insulasi. Ini tutupnya dan ini termometer untuk melihat perubahan suhu yang terjadi. Nah, kita lihat di sini kalorimetri BOM itu merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada kalor yang terbuang. Dari tempat reaksi dengan lingkungan itu punya pembatas. Ada larutan dan pembatasnya insulasi. Jadi, tidak ada kalor yang terjadi atau berubah pada saat reaksi itu keluar ke lingkungan. Nah, untuk menentukan nilai Q reaksi dari kalorimetri BOM, maka kita dapat tentukan dari Q reaksi sama dengan min Q larutan tambah Q kalorimetri. Nah, di sini Q
Ki larutan atau Ki air tambah Ki kalorimetri, karena di sini kalornya itu tidak ada yang terlepas. Kemudian kita lihat kalorimetri sederhana. Kalorimetri sederhana itu gambarnya seperti ini. Nah, ini cukup sederhana. Biasanya bisa kita buat sendiri. Nah, ini di kalorimetri sederhana bisa kita buat dari bahan yang tidak mengantarkan listrik. Contohnya styrofoam, bahan-bahan plastik, itu bisa kita gunakan. Kemudian kita buat tutupnya seperti ini. Nah, kita lubangi untuk tempat termometer. Nah, ini sudah jadi kalorimetri. Nah, jumlah kalor yang diserap, yang berpindah ke lingkungan, itu biasanya kita abaikan di sini. Nah, jadi untuk kalorimetri sederhana, Ki reaksi cukup dicari dari min Ki larutan saja. Nah, Ki kalorimetri tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena tidak semua kalor terjamin berada dalam sistem. Karena sistem bisa mengalirkan kalor ke lingkungan. Nah, itu cara pertama sudah selesai. Kita lihat cara kedua. Cara kedua menentukan delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Apa bunyi dari hukum Hess ini? Perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal. Keadaan awal itu yang mana? Keadaan awal adalah zat-zat reaksi dan keadaan akhir. Keadaan akhir adalah zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor pada tahap-tahap reaksinya. Maka, kita bisa tentukan perubahan entalpi atau delta H ini sama dengan penjumlahan delta H1 dengan delta H2 dengan delta H3 sampai delta H selanjutnya berdasarkan berapa banyak tahap yang dimiliki oleh suatu reaksi. Nah, kita ambil contoh sekarang. Kita ingin melihat reaksi pembakaran karbon. Nah, pembakaran karbon ini seperti yang sudah kita pelajari pada materi kita sebelumnya, bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan cara pembakaran sempurna, bisa dengan pembakaran yang tidak sempurna. Nah, pembakaran sempurna kita sebut pembakaran dalam satu tahap. C kita bakar dengan O2, satu O2 langsung menghasilkan CO2. Ini tandanya pembakarannya sempurna. Ini kita sebut sebagai delta H1. Nah, kalau pembakaran yang tidak sempurna, yang punya tahap, C-nya kita bakar dengan setengah O2. Hasilnya CO dulu. Nah, ini kita sebut delta H2, perubahan entalpinya. Kemudian CO ini kita bakar lagi dengan setengah O2. Baru menghasilkan CO2. Nah, ini kita sebut dengan perubahan entalpi delta H3. Sehingga kalau kita jumlahkan reaksi ini, kita akan dapat tahap 1 ditambah tahap 2 akan menghasilkan reaksi yang terdapat secara langsung. Sehingga kita bisa menentukan perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, reaksi tadi juga bisa kita buat dalam bentuk siklus. Nah, bagaimana cara kita menentukan siklus? Tadi kita harus tahu mana keadaan awal dan mana keadaan akhir. Nah, keadaan awal kita tulis dulu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah keadaan awal. Karbon direaksikan dengan O2. Keadaan akhirnya yang mana? Hasil reaksi. Hasil reaksi yang kita inginkan apa? CO2 tadi. Ya, CO2 ini merupakan keadaan akhir. Jadi kita tuliskan C tambah O2 menghasilkan CO2. Setelah kita tambah sebuah reaksi ini, maka baru kita tuliskan tahapnya. C
Kalau direaksikan dengan O2 juga bisa menghasilkan CO. Nah, CO kalau dibakar lagi akan menghasilkan CO2 kemari. Nah, ini reaksi langsung. Ini adalah reaksi yang butuh tahap untuk mencapai CO2. Nah, kita setarakan reaksinya. Ini ada 2C. Nah, di sini ada 2CO2 ya. Ini 2CO tambah O2. Jadi, kita setarakan. Kenapa ini kita rubah? Karena tidak lazim dituliskan setengah O2 di sini. Jadi, kalau ini kita rubah koefisiennya, maka nilai H-nya juga kita kalikan dengan 2. Min 788, nah ini min 22, H3-nya min 566. Jadi, cara langsung merupakan penjumlahan dari H2 tambah dengan H3. Oke, jadi dari diagram siklus, kita juga bisa membuat diagram tingkat energi pada reaksi pembakaran karbon kita. Kita lihat diagram tingkat energi, kita tuliskan ini nilai 0, kemudian karbon tambah O2, kita buat cara langsung dulu, menghasilkan CO2. Berapa tadi perubahan entalpinya? Min 788. Nah, ini seperti ini, min 788. Kemudian karbon tambah O2 juga bisa menghasilkan CO dulu dengan melepaskan energi sebesar 222 kJ. CO kita bakar lagi menghasilkan CO2 melepaskan energi sebesar 566 kJ. Jadi diagram tingkat energi ini melambangkan bahwa energi yang dilepaskan C karbon dibakar secara langsung itu sama dengan penjumlahan tahap demi tahapnya. Oke, cara kedua juga sudah kita lakukan. Kita akan lihat cara menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan cara ketiga, yaitu menggunakan data entalpi pembentukan standar. Nah, di sini konsep pertama mesti kita ingat adalah pada saat bereaksi suatu zat itu, maka zat bereaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur itu bereaksi membentuk zat produk. Jadi yang pertama bereaksi itu adalah pereaksi. Bagaimana dia bereaksi? Dengan cara memutuskan ikatan. Baru setelah ikatannya putus, untuk mencapai kestabilan, dia akan membentuk ikatan yang baru. Nah, dari konsep ini kita bisa lihat bila ada reaksi AB tambah CD menghasilkan AD tambah BC. Nah, ini kita sebut AB dan CD sebagai pereaksi. AD dan BC sebagai produknya. Jadi yang pertama bereaksi adalah pereaksi. Dengan cara memutuskan ikatannya, baru akan terbentuk produknya AD dan BC. Nah, dari reaksi ini, kita bisa menentukan delta H-nya itu adalah sigma entalpi pembentukan produk dikurang dengan sigma entalpi pembentukan reaktan. Jadi, produknya itu ada AD tambah BC dikurangi dengan entalpi reaktan ada AB dan CD. Nanti tinggal disesuaikan dengan reaksi-reaksi yang lain. Nah, cara yang keempat, terakhir yaitu dengan menggunakan energi ikatan. Sebelumnya kita mau lihat ada apa itu energi ikatan. Energi ikatan kita ambil dari energi disosiasi ikatan atau kita simpulkan dengan D. Apa itu energi disosiasi ikatan? Energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul dalam wujud gas. Nah, kalau kita mempunyai banyak ikatan, maka yang dikatakan energi disosiasi ikatan itu hanya memutuskan satu ikatan saja. Satu ikatan saja dalam satu molekul, ingat lagi, harus berfasa gas. Dari energi disosiasi, kita bisa menentukan juga energi ikatan rata-rata. Bila
kita punya senyawa dengan jumlah ikatan yang sama atau jenis ikatan yang sama. Apa itu energi ikatan rata-rata? Energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Reaksi kimia antar molekul dianggap mempunyai dua tahap, yaitu menguraikan senyawa menjadi unsurnya, mengubah unsur menjadi atom gas. Sehingga kita bisa menentukan bila energi ikatan rata-ratanya diketahui, maka delta H reaksi bisa kita tentukan dari sigma energi pemutusan ikatan dikurang dengan sigma energi pembentukan ikatan. Nah, dalam satu reaksi yang putus ikatannya tadi sudah sama-sama kita pahami pasti bagian reaksi. Karena bagian produk itu terbentuk ikatan baru. Jadi persamaan ini bisa juga kita tuliskan delta H reaksi ini sama dengan sigma energi dari pereaksi atau reaktan dikurang dengan sigma energi ikatan dari produknya. Nah, ini adalah beberapa contoh energi ikatan yang dimiliki oleh berbagai macam ikatan yang sering kita jumpai. Nah, ini kita ambil contoh. Ini ada ikatan C ke H. C ke H, energi ikatan rata-ratanya itu bernilai 413 kJ per mol. Jadi, untuk memutuskan satu ikatan C ke H, artinya kita butuh energi sebesar 413 kJ. Nah, jadi kalau dia ikatannya berbeda, maka juga akan membutuhkan energi yang berbeda. Jenis ikatan juga berpengaruh. Misalnya, untuk ikatan C ke C, kita butuh energi plus 348. Sedangkan C rangkap 2 ke C, kita butuh energi 614 kJ. Jadi, ini penting sekali anak-anak ibu itu harus membuat rumus strukturnya dulu, biar tahu apa saja jenis ikatan yang ada pada senyawa yang ingin kita hitung entalpinya atau perubahan entalpinya. Kita akan lanjut sedikit tentang bahan bakar dan perubahan entalpi. Bahan bakar itu merupakan senyawa yang bila dibakar menghasilkan kalor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Secara umum, dalam kehidupan kita, bahan bakar yang berasal dari fosil itu menghasilkan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nilai kalor bahan bakar, beberapa bahan bakar kita lihat di sini yang sering kita gunakan. Ada gas alam, nilainya 49 kJ per gram, batu bara 32, bensin 48, arang 34, dan kayu 18. Nah, perhatikan reaksi pembakaran isoktana berikut. Nah, isoktana adalah jenis dari senyawa hidrokarbon. Isoktana dengan rumus kimia C8H18. Itu bisa bereaksi atau dibakar dengan pembakaran sempurna, bisa juga dengan pembakaran yang tidak sempurna. Bila dibakar dengan pembakaran sempurna, maka isoktana dibakar langsung menghasilkan 8 CO2 tambah 9 H2O. Dia akan melepaskan kalor sebesar min 5460 kJ. Sedangkan bila pembakaran tidak sempurna, maka C8H18 akan menghasilkan 7 CO2 tambah 1 CO, 9 H2O. Kemudian bisa juga dia dibakar tidak sempurna menghasilkan 6 CO2, 2 CO. Nah, kemudian bisa juga menghasilkan 4 CO2, 6 CO. Nah, jadi perubahan entalpinya ini min 5170, min 4887, dan min 2924. Jadi, kalau kita lihat dari sini, pembakaran tidak sempurna, nilai perubahan entalpi atau kalor yang dilepas selalu lebih kecil dibandingkan dengan pembakaran yang sempurna. Nah, ya,
Benar, pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan lebih sedikit kalor dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Jadi, anak-anak ibu di rumah, setelah kita belajar materi ini, kita sekarang sudah bisa memilih dan memilah bahan bakar mana yang bagus kita gunakan dalam kehidupan kita. Semakin tidak sempurna pembakaran suatu bahan bakar, semakin sedikit kalor yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin kurang efisiensi penggunaan bahan bakar tersebut. Nah, kebalikannya, semakin sempurna pembakarannya, maka semakin banyak kalori yang dihasilkan. Sehingga efisiensi penggunaannya itu semakin banyak, atau semakin besar. Oke, selesai materi kita di termokimia bagian kedua. Materi termokimia juga sudah selesai secara keseluruhan. Ibu harap anak-anak ibu di rumah bisa memahami materi ini, walaupun kita berjauhan jaraknya. Mudah-mudahan keinginan kita sama, sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin mendalami sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar mendalami ilmu itu juga merupakan salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas semua nikmatnya, atas semua karunia-Nya kepada kita. Mohon maaf bila ada kata-kata ibu yang kurang jelas. Semoga kita cepat berjumpa di sekolah. Jangan lupa tetap berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.